mencari yang berdosa dan ia mencari di kamu. Ia cari yang berdosa, cari di kamu. Datanglah rendah. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Ada sukacita yang kita boleh rasakan, kita boleh berkumpul bersama dalam ibadah hari Minggu Jemaat Laharawi Telo Baro. Ibadah kita melalui media online, namun kiranya damai sejahtera dan hadirat Tuhan kita rasakan selama kita beribadah, menaikkan pujian dan menaikkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Ibadah hari Minggu kita pada hari ini tanggal 12 Juli 2020 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Luther Lupi Barumbun STH dan dengan tema menjadi pesemaian firman. Mari kita persiapkan hati, tubuh, jiwa dan rohani kita untuk memuji nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama kita menyanyi dari Mazmur 105 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Bersuka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan, cari selalu wajah-Nya, kuasa firman-Nya ingatlah, hai anak-anak Abraham, leluhur umat beriman. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kamu juga. Bersama kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai ayatnya yang ke-112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku, Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu.
untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kita bernyanyi dari Mazmur 119 ayat yang pertama. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti firman Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Teraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan pelayanan menuju akhir zaman. Menyanyikan Kidung Jemaat 432 ayat 1. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bersama-sama kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan lewat persekutuan ibadah minggu ini untuk menyatakan pengakuan dosa dan menerima berita anugerah. Terhadap engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Dengarkan berita anugerah. Siapakah seperti Engkau mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Merespon nyanyian Jemaat Nuansa Etnik 19. Tunaikan lagu yang merdu, Mazmur puji
Bapak Ibu kekasih Tuhan, tiba saatnya kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengantar kita membawa persembahan, kita menyanyi dari PKJ 145 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah membawa persembahan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Persembahan ini adalah datangnya daripada-Mu saja. Engkaulah sumber berkat bagi kami Bapa, dan apa yang kami bawa itu tidak seberapa dibandingkan berkat yang Kau berikan pada kami. Terimalah persembahan kami Bapa. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa untuk pelebaran firman-Mu di tengah dunia ini. Dan apa yang masih ada pada kami, Kau berkati Bapa, yang boleh mempergunakannya dengan penuh sukacita dan penuh hikmat, seturut dan kehendak-Mu. Dan ajar kami senantiasa bersyukur untuk semua yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kidung Jemaat 450 ayat yang kelima, kita nyanyi Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita sediakan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibacakan oleh beberapa majelis gereja. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satu dalam doa. Mari berdoa.
Segala kemuliaan hanya bagimu ya Allah. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur boleh kembali bersekutu di dalam ibadah hari Minggu ini yang kami laksanakan di rumah masing-masing, yang dipimpin oleh majelis gereja pada hari ini. Ya Tuhan, datanglah di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ini dan memberkati kami masing-masing, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan keluarga, dan juga sebagai persekutuan dalam jemaat Lahroi Telo Baru. Ya Tuhan, kami akan baca mendengar firman-Mu ini, mohon Roh Kudus memimpin kami dan memberikan hikmat untuk mengerti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang pertama pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13 yang berbunyi demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan kita yang pertama. Pembacaan kita yang kedua hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk
kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri dan kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang kedua, ke-18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
dan ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan, kurre sumanga puang. Jemaat yang sama berbahagia, kita akan renungkan firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi yang indah ini. Yang diberikan tema menjadi pesemaian firman. Shalom. Selamat jumpa kembali dalam persekutuan ibadah minggu ini, baik yang ada di gereja maupun melalui ibadah wadah online yang berada di keluarga masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah, kasih dan berkat-Nya senantiasa limpah dalam hidup kita hingga pada hari ini. Semua manusia ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihi dan memberkati semua ciptaan, dan itulah keadilan Tuhan. Yang membedakan manusia di hadapan Tuhan adalah sikap dan cara hidup, menerima perintah sabda Tuhan dalam hidup ini. Mari bersama kita uraikan firman Tuhan pada ibadah minggu ini melalui bacaan kita, di mana Allah pencipta tetap setia memelihara seluruh ciptaannya, mengasihi umat manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Allah terus-menerus menciptakan tatanan baru bagi orang-orang yang dikasihinya. Puncak kasih-Nya terwujud dalam Yesus Kristus yang diutus Allah ke dunia untuk menuntun dan memberikan ajaran dalam berbagai cara yang baik, benar, dan sempurna, demi diteladani untuk hidup layak sampai masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku seiman dalam Tuhan, bagian utama bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini adalah bacaan ketiga dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23 dengan tema menjadi pesemaian firman. Injil Matius bacaan kita berisi pengajaran tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan dengan maksud agar pendengarnya dapat memahami, mengerti dan menghayati makna yang terkandung dari isi pengajaran itu. Pengajaran Yesus bertujuan untuk dipahami dengan baik dan benar, serta melakukannya seturut dengan kehendak Allah, agar hidup layak di hadapan Tuhan sebagai anak-anak kerajaan-Nya. Pengajaran Yesus dalam Injil Matius bacaan kita melalui perumpamaan menekankan 4 kategori manusia dalam penerimaan pengajaran firman Tuhan. 3 kategori pertama sebagai tempat benih jatuh, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu,
dan di semak duri, menggambarkan manusia yang mendengarkan firman. Kategori manusia yang pertama mendengarkan firman Tuhan, setelah itu langsung melupakannya. Yang kedua mendengar firman Tuhan, sesudah itu ia berapi-api untuk melakukannya, tetapi tidak lama dengan mudah terpengaruh untuk meninggalkan firman Tuhan karena tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai firman. Dan yang ketiga, setelah mendengar firman Tuhan lalu melakukannya sesuai pengetahuan yang dipahaminya, tetapi lama-kelamaan terpengaruh oleh situasi lebih besar menaungi dan menghimpitnya, maka ia tidak mampu mempertahankan pengetahuan, pemahaman firman Tuhan yang ada padanya. Contoh misalnya, mungkin pengaruh atasan dalam pekerjaan, jabatan yang diiming-imingkan, ekonomi yang menjanjikan, sehingga terkadang ketika anak-anak muda kita begitu kuat, rajin pergi ke gereja, mengajar sekolah minggu, tetapi tiba-tiba ada orang yang di luar dengan iman melamarnya karena mapan ekonominya, maka ia meninggalkan Yesus Kristus. Dan itu adalah sebuah pengaruh ekonomi yang menjanjikan dan lain-lain sebagainya. Kategori keempat yaitu tempat benih jatuh di tanah yang baik dan subur, menggambarkan orang yang menerima firman Tuhan, menghayati, merenungkan dan memahami dengan baik. Ketika masalah, cobaan datang menerpanya, ia tidak tergoyahkan oleh pengaruh dan situasi keadaan sekitarnya, karena Roh Kudus membantu dan menolongnya untuk tetap kuat dan tegar dalam Tuhan, sehingga hidupnya dikatakan berhasil dan berbuah lebat. Hasilnya berkali-kali lipat. Itulah hidup yang berkualitas dan layak bagi Tuhan. Saudara-saudaraku seiman di dalam Yesus Kristus, dalam sejarah gereja Toraja nampak dengan jelas bahwa oleh pimpinan Roh Kudus, penginjil datang di Toraja yang diutus Tuhan untuk menaburkan Injil kabar sukacita. Dan yang terkenal salah satunya adalah Aris Antoni Van de Lostrek sebagai utusan Greformit Sending Bond yang disebut GZB datang pada tahun 1913. Dengan demikian orang Toraja dapat dikategorikan sebagai pesemaian tanah yang subur untuk tumbuhnya pemahaman firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Pada mulanya sedikit saja orang yang menerima pemberitaan Injil, tetapi benar-benar menerima dan mengamininya, sehingga mampu menghasilkan buah-buah yang lebat, berhasil lipat-lipat ganda, untuk kemudian menjadi awal terbentuknya persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus di Toraja. Sampai saat ini orang Toraja yang percaya kepada Injil telah tersebar sampai ke penjuru dunia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga
menjadi tempat persemaian yang baik dan subur, sehingga Injil Kerajaan Allah itu dapat berbuah di dalam dan melalui kehidupan kita. Saya berharap kita semua berusaha terus-menerus belajar dan berusaha untuk memahami firman Tuhan dengan baik, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita bersama keluarga kita menjadi persemaian firman yang subur, yang dengannya generasi setelah kita juga dapat menerima, menjalani dan mengalami dengan keyakinan penuh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Roma 1 ayat 16. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Semoga dengan pengajaran Tuhan Yesus yang diangkat dalam perumpamaan ini, kita sungguh mengerti kita berada pada tipe yang mana, kategori yang mana, pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan hanya kategori atau tipe keempat yang bisa menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda. Kita berharap semua Roh Kudus akan membantu, menolong kita dalam penerimaan dan memperlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita semua adalah orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan dan layak menjadi anak-anak kerajaan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami menaikkan puji dan syukur kepadamu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Kami telah mendengarkan bagian-bagian firman-Mu yang sudah dibacakan dan kami renungkan dalam ibadah ini. Ya Tuhan, firman sungguh berisi pengajaran bagi kami untuk orang-orang yang sudah dikuduskan dan diselamatkan Allah di dalam Kristus Yesus. Kami semua sungguh bersyukur atas keterpilihan kami. Tetapi sering kami tidak mampu untuk melakukan semua pengajaran Tuhan karena kami adalah manusia ciptaan dan sangat terbatas. Namun kami sungguh berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran Tuhan. Karena itu hanya Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan kiranya selalu menjauhkan semua tantangan dan godaan-godaan yang tidak mampu kami taklukkan. Sebab memang kami manusia tidak akan mampu menaklukkan semua tantangan dan cobaan. Hanya ketika kami sungguh percaya, kuat dan berakar di dalam firman, kami akan mampu menaklukkan semua tantangan dan godaan yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Tuhan,
hamba berdoa untuk segenap anggota persekutuan umat-Mu di tengah-tengah jemaat Laroi, bahkan siapapun yang mendengarkan membaca firman Tuhan ini, kiranya diberkati untuk tetap hidup dan tumbuh dengan subur dan memberikan buah-buah berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan ini, sehingga makin tersiarlah tentang kabar sukacita Injil keselamatan di atas muka bumi ini. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak banyak berbuat. Kami tidak banyak bertemu muka satu dengan yang lain. Tetapi melalui ibadah-ibadah media online seperti ini, kami bisa berjumpa satu dengan yang lain dalam peribadahan, dan kami akan terberkati. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai hari ini dalam mengangkat tugas pelayanan, sehingga pelayanan ini sungguh-sungguh membangun persekutuan kami dan menguatkan iman percaya kami. Hamba berdoa untuk segenap keberadaan anak-anak-Mu dari yang masih balita sampai yang kelanjut usia. Tuhan kiranya pelihara dan lindungi dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari. Tuhan kiranya memberikan kesehatan selalu, hikmat dan akal budi menjalani hari-hari hidup dengan situasi dan keadaan yang serba sulit, namun tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Jika ada yang sakit, tolong pulihkan ya Tuhan, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam berbagai bentuk. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala yang agung, sahabat karib, datang selalu untuk membantu dan menolong melewati dan keluar dari pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Yang susah hiburkan, yang bersukacita atas segala anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Mari Tuhan sempurnakan sukacita dalam hidup mereka, baik itu sukacita karena ketambahan usia maupun keberhasilan dalam tugas pekerjaan yang dihadapinya. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu untuk kami kembali beribadah seperti sedia kala, bertemu satu sama lain di tengah-tengah persekutuan di gedung gereja. Walau mungkin tidak sama persis lagi, kami akan tingkatkan pemeliharaan kesehatan dan menjaga hal-hal yang lebih menyehatkan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, semoga semuanya ini kami sadar untuk melakukannya demi persekutuan yang langgeng dan pelayanan yang berkenan di tengah-tengah persekutuan jemaat dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati semua majelis gereja, pengurus organisasi intergerejawi dalam mengangkat tugas pelayanan, dan juga semua tugas pekerjaan pribadi lepas pribadi sesuai dengan profesi masing-masing. Mari Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, Tuhan memberkati kiranya sehingga sukses untuk menggapai cita-citanya demi masa depannya. Bukakan jalan untuk memperoleh yang mencari pekerjaan sehingga memperoleh pekerjaan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, begitupun banyak yang bergumul
mencari pasangan hidup. Tuhan, tunjukkanlah jalan untuk memperoleh pasangan hidup sesuai yang dicita-citakan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati kehidupan kami bersama dengan masyarakat di Kota Makassar ini, dan berkati pemerintah kami, mulai dari yang terbawah, RT, RW, Lurah, Wali Kota, sampai Gubernur, dan juga pemerintah kami di pusat. Tuhan berikan kesehatan, hikmah dan akal budi, memimpin kami sebagai masyarakat demi masa depan yang kami dambakan bersama. Tuhan berkati para medis, dokter dan perawat yang berjuang memelihara kesehatan bagi sesama yang lain, walau sungguh-sungguh menantang pandemi COVID-19 ini. Hindarkan mereka dari penyakit ini Tuhan. Selamatkan mereka dan biarlah sehat, memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesama yang lain. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sebentar kami akan menutup ibadah ini dan kami kembali ke dalam hidup dan tugas pekerjaan kami masing-masing. Hamba berdoa, Engkau pelihara dan lindungi kami dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab sepanjang sepekan mendatang. Inilah doa syafaat dan syukur kami ya Tuhan. Sambut sempurnakan, karena kami datang bermohon dan bawa syafaat ini kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita jemaat sama-sama berdiri, dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayat 17. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Melakukan Kidung Jemaat 410 pada ayat 1. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan,
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan marilah kita menjadi pesemaian firman Tuhan. Amin. Amin. Sebagai lagu penutup, bersama kita menyanyi dari PKJ 408 ayat yang pertama, di jalanku ku diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus Kristus